Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 24 Januari 2026 tertulis di dalam surat Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Alai odo hubotohami. Sian haporseaon di Yesus Kristus sabindo dapotan hapitoron jolma. Dada sian ulaun patik. Dibaheni nang hami gabe porsea di Kristus Jesusi. Asa dipitori hami. Sian haporseaon di Kristusi. Dada sian ulaun patik. Aidang dapotan hapitoron nasa namar daging. Anggo sian ulaun patik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau diminta dari kita pada hari ini, coba tunjukkan kebenaran apa yang telah engkau perbuat sehingga engkau bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Coba tunjukkan siapa dari antara kita yang bisa melakukan 10 hukum Taurat dengan sempurna, sehingga oleh karena itu kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Pastilah kita semua akan menjawab, sesungguhnya tidak ada kebenaran yang bisa kita andalkan supaya kita benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang bisa dengan sempurna melakukan tuntutan hukum Taurat. Justru karena itulah Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar menganugerahkan Yesus Kristus. Karena Dia tahu kita tidak sanggup untuk membenarkan diri kita dari kemampuan kita sendiri, dari kebaikan kita, dari perbuatan-perbuatan kita, melainkan hanya karena anugerah Tuhan semata. Dia menganugerahkan Yesus Kristus karena Yesus Kristuslah satu-satunya yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Dengan matinya Dia di kayu salib, Dia mati seperti seorang berdosa, padahal Dia adalah orang yang tidak berdosa, untuk menebus kita semua. Maka hanya penebusan Yesus Kristus yang dapat membenarkan kita. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa di hadapan Tuhan dipandang benar hanya di dalam Yesus Kristus. Maka jelaslah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada satupun dari kita ini, termasuk mereka yang menguasai Alkitab, menguasai firman, tidak layak disebut orang yang telah dibenarkan karena pengetahuannya, karena penguasaannya akan perintah-perintah Tuhan. Karena tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa melakukan semua tuntutan itu dengan sempurna. Kita semua dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Maka sama seperti Rasul Paulus yang membutuhkan Yesus Kristus, yang membutuhkan jalan penebusan hanya dalam Yesus Kristus, demikian pun kita. Kita membutuhkan Yesus Kristus supaya kita dibenarkan. Maka beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, itu satu-satunya cara supaya kita bisa dibenarkan di dalam Tuhan. Marilah
Demi sungguh-sungguh mempercayai Kristus, menjalani hidup ini dengan iman yang sungguh kepada Yesus Kristus, supaya dengan itu kita dapat dibenarkan di hadapan Tuhan Allah kita. Dan kelak pada penghakiman terakhir yang bisa membela kita, tidak lagi daftar kebaikan, tidak lagi daftar kebenaran, tidak lagi daftar sumbangan atau persembahan yang kita telah perbuat dan kita berikan, melainkan Yesus Kristus. Dialah yang menjadi pembela bagi kita. Maka hari ini berimanlah hanya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, karena di dalam Dialah engkau bisa dibenarkan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, anugerahkanlah kami keteguhan hati, supaya tetap beriman di dalam Yesus Kristus kepadamu. Karena kami tahu satu-satunya cara supaya kami dibenarkan di hadapanmu hanya dalam iman di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, biarlah iman ini tetap teguh kami pegang sepanjang hidup kami. Amin.